Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati kepada Dr. Kiai Haji Hanifuddin Madani Mage selaku Direktur Stana Pendidikan Pesantren Keluarga Melawari Banifida, dan juga yang saya hormati pada Dr. Haji Farotul Lidawati Mamutin PDI selaku pengasuh Stana Pendidikan Pesantren Keluarga Melawari Banifida, dan juga yang saya hormati para dewan guru terutama Miss Kiki selaku guru pelajaran PKN kelas 12, dan juga yang saya hormati Miss Aini selaku wali kelas 12. Dan juga yang saya hormati keluarga saya yang berada di rumah, semoga sehat selalu dan selalu berada dalam perlindungan Allah. Aman bos, bersih. Dan juga yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan kata imajinasi saya dari pelajaran PKN kelas 12, yaitu judulnya apa Peng? Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, di situ tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tetapi memang negara hukum, tapi hukumnya tidak jelas gitu. Goyah, ya Peng ya. Contohnya kasus kepahatan UCD atau DKD. Nah, kemudian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu untuk melindungi hak subjek hukum supaya tidak dilarang. Nah, terus pengertian penegakan hukum menurut siapa, Bang? Menurut apa ini? Menurut Jimli Asidiki. Menurut Jimli Asidiki itu apa? Untuk upaya supaya tegak fungsi norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Oke. Terus yang selanjutnya ada lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum, yaitu pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, sama KPK. Yang pertama kepolisian. Nah, kepolisian itu perannya untuk melaksanakan aturan dan membina masyarakat. Terus juga salah satu perannya yang lain itu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, contohnya yang berada di lalu lintas. Nah, tapi yang biasanya yang bikin kesel itu razia-razia gitu ya. Padahal udah pakai helm, pelatnya masih hidup, ya udah. Terus ada SIM, KTP, SIM STNK lengkap loh. Tapi kok masih di razia gitu loh. Lagian juga boncengnya sendiri kalau nggak berdua. Tapi kenapa masih di razia itu? Kelihatan gitu ya. Ada ya. Nah, terus fungsi dari Kejaksaan NRI. Nah, itu lembaga jaksa itu adalah lembaga yang dilaksanakan untuk mengatur kekuasaan negara. Nah, itu kejaksaan itu juga sebagai pengendali proses perkara dalam hukum. Jadi sebelum dipidana, jaksa itu yang menganalisis dulu apakah yang mengizinkan memberi izin apakah boleh dipidana apa enggak gitu. Terus ada KPK. KPK itu fungsinya untuk meningkatkan daya guna dan hasil terhadap pemberantas korupsi. Nah, KPK berdiri sejak tahun 2002. Nah, meskipun udah ada KPK tapi tetap masih ada banyak korupsi ya di negara Konoha ini. Terus yang selanjutnya, pelanggaran keamanan hukum itu contohnya ada nakal dengan orang atau barang yang berbahaya. Contohnya mungkin kayak pengedar narkoba, pengguna narkoba, kan mana narkobanya udah bahaya, apalagi yang pengendara juga bahaya gitu loh. Contoh yang kedua, mabuk di lalu lintas hingga mengganggu ketertiban gitu ya. Orang mabuk naik motor lagi, duar oleng. Jadi yang tidak bersalah kan celaka juga. Terus perbuatan yang tidak sesuai itu contohnya longgarnya larangan yang telah ditentukan hukum. Tuh. Terus yang selanjutnya hukuman-hukuman yang diberlakukan oleh KPK. Yang berhukum pokok, ya pertama hukum pokoknya dulu.
ada 4. Pertama kurungan, kalau enggak hukum mati, kalau enggak penjara, kalau enggak denda. Tapi kalau di sini seringnya denda. Gitu ya. Terus hukuman yang lainnya mencabut hak tertentu, merampas barang, terus apa ya? Sesuai menurut keputusan hakim. Terus yang selanjutnya partisipasi dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama harus paham pentingnya hukum, terus menciptakan penegak hukum, terus memupuk budaya. Yang keempat membangun kesadaran diri, dan yang kelima menanam sikap patuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.